Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iqbal dengan NIM akhir 190 akan menunjukkan proyek UTS saya. Baik, kita langsung saja ke file utamanya di Laragon. Baik, di sini sudah ada ID item, nama item, stok, harga dan kategori. Lalu di sini juga sudah ada ID user, nama, email, password dan role. Di transaksi, saya menggunakan ID transaksi, ID user, ID item, jumlah, total harga, dan tanggal. Di sini kita bisa lihat data-datanya. Di sini juga ada datanya juga. Di sini item. Kemudian saya akan menunjukkan ini. Oke. Pertama, di sini dia menggunakan ini untuk mempermudah pencarian data. Untuk mempermudah pencarian datanya, kita menggunakan itu. Lalu kemudian di sini ada case gate. Case gate, key-nya ini untuk pencarian, ya, keywordnya menggunakan key. Lalu kemudian di sini untuk nanti kita kalau kita orang mencari, dia akan menggunakan ini ya. Dia akan select from pengguna, di mana namanya itu seperti kita tadi ini. Lalu kemudian ini ada page-nya yang keberapa, limit datanya berapa, total datanya ada berapa. Oke. Lalu kemudian di sini ada post, ya. Post, cek tokennya kita orang ada di outnya. Ini dia, tokennya ada 3. Kalau tokennya salah, dia akan mengeluarkan output ini. Headernya dia menggunakan authorization. Lalu lagi tadi, oke. Untuk post kita menggunakan nama, email, password dan role. Itu yang wajib diisi ya. Lalu jikalau nama, email dan passwordnya dia itu kosong, dia akan mengeluarkan output input nama, email dan password wajib diisi. Lalu dia akan mengecek ini untuk mengecek apakah emailnya ini sudah pernah digunakan atau belum, sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Email sudah digunakan. Tapi jika dia belum digunakan, dia akan langsung memasukkan ke sini. Dia akan memasukkan ke data pengguna. Lalu dia akan mengeluarkan output, sukses, dan user berhasil ditambahkan. Lalu kemudian kita lanjutkan untuk ke put. Ya. Di put kita membutuhkan ID usernya jelas, nama, dan emailnya. Jikalau ID-nya itu kosong, dia akan mengeluarkan output ID user wajib diisi. Jikalau ID-nya itu sudah diisi, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. Dia akan mengupdate data dulu. Ya. Dia akan mengupdate data, update pengguna. Di tabel pengguna, dia akan memperbarui nama, email, lalu dia akan mengeluarkan output seperti ini. Oke. Ini ya. Lalu di sini ada case delete, kita hanya menggunakan ID, dia mirip-mirip juga seperti yang di atas tadi, karena dia ID-nya harus diisi, sama ini juga. Lalu jika dia akan mengecek lagi, apakah dia ini ada di tabel transaksi. Kalau dia tidak ada, kalau dia ada di tabel transaksi, dia akan mengeluarkan output, user tidak dapat dihapus karena masih memiliki transaksi. Jika dia tidak memiliki transaksi, dia akan langsung menghapus. Ya. Dia akan menghapus, lalu kemudian dia akan mengeluarkan output seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita lanjut ke transaksi. Tabel transaksi dia sama juga yang menggunakan ini untuk mempermudah pencarian data. Lalu kemudian dia keywordnya key untuk pencarian. Lalu di sini dia tetap menggunakan page limit dan count data. Lalu di sini kita punya post. ID. Kalau kita mau ngepost, kita orang tuh membutuhkan ID user, ID item, jumlah, total, harga, dan tanggal. Ya, semua ya. Kalau ID itemnya dan ID usernya kosong, dia akan mengeluarkan output ID user dan ID item wajib diisi. Lalu, jika sudah diisi, dia akan memasukkan datanya itu ke tabel transaksi, di mana ID user bervalue seperti ID user, ID item bervalue seperti ID item, jumlah seperti
jumlah, total harga, dan tanggal seperti tanggal. Lalu dia akan mengeluarkan output sukses, lalu message-nya transaksi berhasil ditambahkan. Lalu untuk case put, kita membutuhkan ID dan jumlah saja ya, karena dia hanya transaksi. Lalu jika ID-nya kosong, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Jika dia tidak kosong, dia akan menambahkan update, dia akan mengupdate data di tabel transaksi itu. Lalu kemudian dia akan mengeluarkan output sukses transaksi diperbarui. Lalu jika untuk case delete, kita hanya membutuhkan ID saja, sama seperti ini tadi. Kalau ID-nya tidak diisi, dia akan mengeluarkan ID transaksi wajib diisi. Lalu dia akan menghapus delete, dia akan menghapus dari tabel transaksi yang sudah dipilih tadi. Lalu kemudian dia akan mengeluarkan output sukses, transaksi berhasil dihapus. Lalu untuk tabel item, dia juga hampir-hampir mirip. Dia menggunakan ini untuk mempermudah pencarian, keywordnya tetap untuk mengambil data, ya, mengambil satu data, memilih data ya. Ini untuk select-nya dari tabel item, ya kita menggunakan nama itemnya, tetap menggunakan page limit dan count data itu. Lalu kita lari ke postnya ya. Postnya kita menggunakan nama, kategori, stok, dan harga. Ini yang penting ya. Lalu jika namanya itu kosong, nama dan kategorinya itu kosong, maka dia akan mengeluarkan output nama dan kategori wajib diisi. Dan ini dia akan memasukkan datanya itu ke tabel item tadi. Nama seperti nama item value-nya seperti nama, kategori seperti kategori, stok, dan harga sama dengan harga. Lalu setelah itu dia akan mengeluarkan output seperti ini, sukses, item berhasil ditambahkan. Lalu untuk put, dia membutuhkan ID itemnya, nama itemnya, kategori, stok, dan harga. Jika ID-nya itu kosong, ID-nya tidak diisi, item itu tidak diisi, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. Lalu jikalau ID-nya sudah diisi, dia akan mengeluarkan output. Dia akan menyimpan data, mengupdate data, lalu dia akan mengeluarkan output seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu kemudian untuk delete, dia tuh mirip-mirip seperti sebelumnya, cuma membutuhkan ID saja. Lalu dia seperti di tabel pengguna, dia akan mengecek dulu apakah datanya ini berada di tabel transaksi. Jikalau datanya tidak ada di tabel transaksi, dia akan langsung mendelete. Namun jikalau ada, dia akan mengeluarkan output seperti ini, tidak bisa dihapus. Ya. Lalu kalau dia sudah di-delete, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Oke. Kita bisa langsung untuk melihat datanya, kita bisa lihat di sini. Ini kita punya satu, kita orang punya 9 ya. Kita punya 9 data kan. 20 limitnya ini berada di page 1. Oke. Lalu ini untuk itemnya, kita punya 10 item dan limitnya ada 20. Lalu di sini kita punya transaksi kita punya 4. Lalu di sini ada 20 total transaksinya. Ini tadi sebenarnya ada 10 ya saya punya, tapi saya coba-coba untuk menghapus satu persatu, lalu berhasil ya. Lalu kita lanjutkan untuk ke datanya. Kita get data di sini. Pertama kita get data. Kita punya 9 data di sini ya. Pertama kita punya 9 data. Lalu kemudian kita orang ingin menambahkan satu data baru. Seperti ini, sudah ditulis semua, kita send. Oke. Password email kita hapus dulu. Karena ID-nya dia itu. Oke, dia masih salah. Passwordnya kita ganti dulu. 01. Nama, email, dan password wajib diisi. Oke, dia sudah berhasil. Kita get di sini. Kita lihat, oke, datanya sudah ada. Kita lihat data Iqbal. Dia berada di user ke-12.
dia sebagai pengguna. Ya. Lalu jika kita pengen kita ingin memperbarui data, jadi kita hanya membutuhkan pengguna ya, karena kita pengen memperbarui data user, kita butuhkan ID, nama, dan email. ID-nya dia nomor 12. Oke. Dia ID-nya nomor 12. ID underscore user. ID usernya dia nomor 12. Lalu kita masukin lagi namanya dia tuh Iqbal ya. Kita ganti jadi Iqbal baru. Oke. Nah, masukin lagi namanya. Oke. Nah, di sini Iqbal baru @gmail.com. Oke. Seperti ini ya. Oke. Sukses, user berhasil diperbarui. Lalu kita coba cek lagi. Nah, dia sudah menjadi namanya Iqbal baru ya. Iqbal baru dengan Gmail iqbalbaru.com. Lalu untuk menghapus kita bisa langsung menggunakan ID saja. ID user 12. Oke. Kita hapus ini. Oke, sukses. Data user berhasil dihapus. Kita lihat datanya ada 9. Jadi data yang tadi sudah dihapus sama Iqbal ya. Lalu di sini untuk itemnya, oke, bentar. Sekarang kan mengambil data item. Di sini kita punya total 10 item. Nah, untuk kita mempost satu item baru, kita di sini membutuhkan item. Di sini kita membutuhkan nama, kategori, stok, dan harga ya. Nama, kategori, stok, dan harga. Oke. Jadi di sini kita orang membutuhkan nama, nama itemnya apa? Kayak sapi panggang. Oke. Terus habis itu kita bisa menambahkan apa tadi? Kategorinya. Kategori ini karena makanan ya. Kategori makanan sama kategori dia membutuhkan stok. Taruh stoknya dia. Stoknya kita naruh 12. Jadi, kita buat lagi dia membutuhkan harga. Harga 10.000 ya. Oke. Baru kita tutup. Kita coba send. Apakah berhasil? Nama dan kategori wajib diisi. Kategorinya kategori nama underscore item. Oke. Dia berhasil ya, kita tambahkan ya. Kita lihat. Di sini sapi panggang ya. Tadi datanya ada 10, sekarang sudah ada 11. Oke, di sini ada sapi panggang dengan ID item 34.
Nama item fil panggang stok 12 sama, dan dia masuk kategori makanan. Lalu untuk kita memperbarui data, kita membutuhkan yang namanya mana dia? ID nama kategori stok dan harga. Karena kita di sini punya namanya kategori stok dan harga, berarti kita tinggal menambahkan ID saja. ID underscore item. Ya. Oke, kita akan menambahkan di sini. Oke. Kita tinggal menambahkan ID itemnya 34 ya. Ke bawah. Lalu kita coba mengganti namanya menjadi kambing. Masuk kategori makanan. Nah, kita tambahin 22. Tambahin. Udah. Kita ini. Kita send. Sukses. Kita get lagi. Kita lihat ke bawah. Ya. Dia menjadi kambing. Jadi kambing ya. Saya tipu. Stoknya dia 22. Ya. Ini kan yang tadi kita ubah. Stok dan nama itemnya. Lalu kita lanjutkan untuk ke delete. Delete, kita hanya membutuhkan ID item saja. Susah, kita hanya membutuhkan ID item. Kita akan menghapus ID yang ini, item yang ini. Kita akan menghapus, lalu sukses. Ya, outputnya. Kita send, dan akunnya turun lagi menjadi 10. Dan datanya dia menghilang. Lalu kita lanjutkan untuk ke transaksi. Transaksi kita ambil dulu data transaksinya. Di sini kita punya 4 transaksi dengan limit 20 dan page 1. Oke. Lalu kita lanjutkan untuk post. Kalau kita ingin mempost data baru, kita membutuhkan ID user, ID item, jumlah, total harga, dan tanggal. Oke, ini ID user, item, jumlah, total harga, dan tanggal. ID itemnya kita orang sudah ada tadi 12 ya. Ini 12 itu adalah daging kebab. Dan user nomor 2 dengan 2 itu adalah Bagas ya. Lalu kita orang menambahkan karena di sini kan tidak ada ya, belum ada. Oh sudah ada deh, sudah ada. Oke, kita ganti saja ID usernya nomor 3, ID itemnya kita tambahin nomor 14 dengan jumlah 7, dan tanggal pembelian kita taruh dia tanggal bulan 12 tanggal 24. Oke. Transaksi berhasil ditambahkan. Kita lihat get. Kita lihat. Oke, dia sudah bertambah menjadi 5 transaksinya. Jadi transaksinya 40. ID user 3 ya, 14. Nah, sama ya. Lalu kita akan coba untuk put data baru. Oke. Di sini put kita membutuhkan ID dan jumlah. Jadi kita hanya membutuhkan ID itemnya saja dan jumlah. Nah, ini kita hapus juga ID usernya. Oke. ID-nya tadi benar 14. Karena kita orang ingin ID transaksi. ID transaksi. Oke. ID transaksinya dia nomor 40. Dan jumlahnya kita naikin menjadi 30. Oke. Transaksi diperbarui. Nah, coba kita get. Ya. Tadi menjadi 30 ya. Dengan ID transaksi 40 menjadi jumlahnya menjadi 30. Dan di sini kita coba untuk menghapus. Kita menghapus hanya membutuhkan ID saja. ID transaksi. Kita ambil ID transaksinya. Oke, dan kita send.
transaksi berhasil dihapus ya. Lalu kita coba get lagi, kita send, kita lihat di sini totalnya sudah menjadi 4 lagi dan transaksi ke-40 hilang. Oke. Dan baik, itu saja dari saya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.